Udah fotonya. Awas ya. Udah fotonya. Tahan nafas gitu ya. Tahu, muka gue kena nama semuanya. Madura, hai Madura. Tap dulu guys. Ayo buat yang belum follow akun TikTok aku, di follow yuk. Nih di atas nih, biar kalau aku live muncul notifikasinya di kalian. Sama jangan lupa juga di share live TikToknya biar makin banyak yang nonton. Dan yang pasti jangan lupa untuk selalu menebar cinta dan kasih sayang. Caranya tap layar, mana tapnya? Nah gitu dong. Disuruh baru pada mau kan? Kalau nggak disuruh tuh diam aja kalian tuh. On air jam berapa? Ini udah on air dari tadi 4:30. Tangerang, Ceper hadir, wow. Hai, lantur. Salam buat Budi Utami. Mbak Ami ya? Kok ngantuk manusiawi? Itu. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma dan saya Dinda Edita. Pemirsa, seorang pemotor luka parah akibat serangan kawanan begal bersenjata tajam di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Sementara di Jakarta, komplotan begal bersenjata menyasar seorang pemotor di dekat sebuah SPBU di kawasan Kebayoran Baru. Kamera roll action. Spill sebelahnya tuh. Udah ya, jangan minta lagi ya. Bumil. Ini Bumil sebelah aku, guys. Memang telah terjadi perampasan satu unit motor yang dilakukan oleh seseorang yang membawa satu pucuk senjata api. Ya, dan kemudian dari petugas Polsek Kebayoran Baru langsung mengecek CCTV yang ada untuk ditindaklanjuti. Di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, kawanan begal langsung mengejar dan membantu korban hingga luka parah. Kawanan begal kemudian membawa kabur motor korban. Itu ada dua itu. Ada saja di bos saja. Dia punya korban jatuh, kemudian korban lari kan. Di sudut itu ini korban berusaha untuk mengejar lagi, lalu dengan motor korban. Korban ini masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka yang menderitanya. Muhammad Subadri Arifin dan Safi Nathan korban Jakarta yang Selatan, Banten. Tertangkap tangan saat membawa motor curian, seorang pria di Bogor, Jawa Barat dihakimi warga. Selain menangkap pelaku, warga juga mendatangi sebuah bengkel yang diduga tempat menampung motor curian. Terduga pelaku pencurian motor ini tertangkap setelah dihakimi masa di Desa Pasir Maju, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin sore. Polisi dari Polsek Cilengsi dan anggota TNI kemudian mengamankan pelaku ke Mapolsek Cilengsi. Dugaan pencurian itu terjadi ketika seorang warga baru saja memarkirkan sepeda motornya. Beberapa menit kemudian, motornya hilang. Setelah ditelusuri, korban menemukan motornya di bawah pelaku. Mau nguap diumpet. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan di bekas gali yang sedang dibakar di kawasan Sulawesi Selatan. Dan hasil yang sedang dibakar seorang karyawan koperasi yang mencoba
Kak siapa nama yang samping? Dinda Ayudita. Sepeda sekitar nggak bisa, aku lagi siaran. Selain menangkap pelaku, warga juga menggerebek sebuah gudang yang diduga sebagai penanda motor curian. Asep Soini melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan mengapung di bekas galian sedalam 2 meter di Goa, Sulawesi Selatan. Sementara di Kabupaten Maros, hilang selama 2 hari seorang karyawan koperasi simpan pinjam akhirnya ditemukan dalam keadaan tewas tenggelam di sungai. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad seorang pria yang ditemukan tewas tenggelam di Sungai Dusun Banyu, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Jasad korban berinisial ATS berusia 17 tahun itu kemudian dievakuasi. Mayat perempuan didapati di kolong jembatan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sementara sejumlah barang milik korban Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian. ditemukan tidak jauh dari lokasi ditemukannya jasad. Kami cari, sudah kami temukan senjata dapat penyelidikan, mulai penyebab-penyebabnya dan tujuannya apa kami sampaikan lebih lanjut. Diketahui korban dinyatakan hilang sejak hari Sabtu minggu lalu. Sebelumnya korban berpamitan hendak menagih kredit koperasi di Kecamatan Tangerang di Maros. Polisi saat ini masih menyelidiki terkait penyebab kematian korban. Sementara di Kecamatan Somba Oku, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan mengambang di danau bekas galian Senin siang. Saat ditemukan jasad telah membengkak. Unit Reskrim Polsek Somba Oku kemudian mengevakuasi jasad ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diotopsi. Polisi dari Polsek Somba Oku masih menyelidiki penyebab kematian korban. Bagi warga yang kehilangan keluarganya akhirnya melaporkan kepada polisi. Adapun ciri-cirinya korban mengenakan baju kaos hitam dan celana pendek. Aku ya. Pemirsa, mayat perempuan didapati di kolong jembatan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Penemuan mayat di desa Ruka dalam warung yang arah Sungai Tugu. Warga desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah gempar saat mendapati mayat perempuan di bawah jembatan. Jenazah mengenakan celana hitam dan baju berwarna biru. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan saksi. Jasad korban langsung dibawa ke RSUD Brebes. Kita mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian kita terjun ke TKP. Kak masih gerak-gerak kakinya, emang nggak boleh gerak. Emang kenapa? Tim Dokes Polda Jawa Tengah memeriksa penyebab kematian korban. Sugihartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Jasad wanita terbungkus kasur tergeletak di tengah jalan di Kabupaten Tangerang, Banten. Kondisi mayat yang terikat memunculkan dugaan jika korban tewas dibunuh. Oke. Warga desa Talagasari, Kecamatan Cikupang, Kabupaten Tangerang, Banten dikejutkan dengan penemuan jasad wanita terbungkus kasur berwarna Kurang dari 24 jam polisi berhasil menangkap terduga jasad pertama kali ditemukan warga yang curiga adanya bungkusan kasur yang mencurigakan. Warga yang curiga kemudian memeriksanya dan menemukan jasad wanita dengan kondisi tangan terikat dan sudah membusuk. Nanti aku lihat pertama, terus aku aja yang VO. Dari hasil olah TKP, korban juga tewas akibat dibunuh. Pelaku dibekuk di rumah kontrakannya yang berada tak jauh dari lokasi penemuan jenazah. Sementara itu, ada warga yang sempat melihat seseorang membawa bungkusan besar sebelum jasad ditemukan. Jenazah sudah dievakuasi ke RSUD Balaraja guna kepentingan otopsi. Sementara itu,
Polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas serta menangkap pelaku. Sakit Natar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, sementara itu kurang dari 1x24 jam polisi berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan perempuan yang jasadnya terbungkus kasur di Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, pelaku dibekuk di rumah kontrakannya yang berada tak jauh dari lokasi penemuan jenazah. Tim gabungan Polsek Cikupa dan Satreskrim Polresta Tangerang meringkus terduga pelaku pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan terbungkus kasur di Kabupaten Tangerang Senin pagi. Pelaku ditangkap setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan beberapa bukti terkait penemuan jasad tersebut. Pelaku ditangkap di tempatnya bekerja dan selanjutnya digiring ke rumah kontrakannya untuk menunjukkan barang bukti lain yang digunakan untuk membunuh korban. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Cikupa. Petugas masih terus menjalani pemeriksaan secara intensif guna mengungkap motif perbuatannya. Kamu ya? Mayat perempuan hamil dengan luka mengenaskan di lehernya yang ditemukan di Jalan Setapak di seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan dimakamkan. Diduga merupakan korban pembunuhan, pasalnya 2 orang pria sempat menjemput korban tanpa diketahui arah tujuannya. Duka menyelimuti keluarga dan kerabat saat jenazah korban disemayamkan di rumah duka di kawasan Jalan Fakih Usman, seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan. Kesedihan juga mengiringi pemakaman jenazah korban di sebuah TPU. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau visum tim forensik Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan, korban yang berusia sekitar 17 hingga 18 tahun sedang hamil. Tim forensik juga menemukan fakta adanya bekas kekerasan pada tubuh korban, diantaranya luka di leher akibat tikaman senjata tajam. Korban sempat pamit kepada keluarga untuk pergi bersama 2 orang pria, namun tujuan mereka pergi tak diketahui. Yang lapor